Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Roni dan rekan-rekan di kajian tadabbur tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, rahasia kejayaan dan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah izinkan kita untuk kembali melanjutkan bahasan kita, menuntaskan yang tertunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayatnya. Allah mudahkan pula kita untuk bisa mengamalkan dalam keseharian apa yang kita dapat dari nilai-nilai positif yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan offline waktu itu kita telah sampai di ayat ke-29, atau mungkin sudah lewat dari ayat 29 ini. Mungkin kita akan ulas sedikit ayat 29 dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Jadi qalat, ia berkata, qalat, ia perempuan, yaitu Bilqis. Namanya tidak disebut, tetapi pekerjaannya, profesinya, kedudukannya disebut oleh burung hudhud, bahwa ia yang menguasai negeri Saba yang secara jarak jauh dari Palestina. Ia mengatakan, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar. Al-mala', orang-orang penting dalam suatu kekuasaan. Mungkin kalau sekarang kita dapat di para menteri atau orang-orang yang membantu terlaksananya pemerintahan suatu kekuasaan atau suatu pemerintahan. Ya ayyuhal mala', ini sesungguhnya aku. Ini terdiri dari dua kata, inna dan ya si pembicara. Ini ya-nya ya aku, dan aslinya bisa kadang ada innani, kadang inni. Ada innani dan ada inni. Kalau innani, meskipun dalam terjemah bahasa kita memiliki makna yang sama, tetapi sebenarnya antara ini dan innani memiliki kekuatan penegasan berbeda. Innani ini lebih kuat penegasnya dibandingkan dengan inni. Jadi innani, kalau di sini kita jumpai inna, lalu ada ni, ini nun yang kedua yang berharokat kasroh ini adalah nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah, nun preventif yang menghubungkan antara kata inna dan ya si pembicara. Ya si pembicara itu artinya ku atau saya, dari kata ana. Kata ana, aku, jika terhubung di akhir suatu kata, maka menjadi huruf ya. Maka jadilah ini sesungguhnya aku, dan jika diungkapkan dengan innani berarti lebih kuat penegasnya dibandingkan dengan ini. Tapi dengan kata inna saja itu pun sudah menguatkan penegasan sesungguhnya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ulqiya dari kata alqa yulqi. Alqa artinya melempar, mencampakkan, menjatuhkan. Lalu di sini diungkapkan dengan kata kerja
pasif. Ulqiya, dilemparkan atau dilemparkan, dari kata alqa yulqi, dilemparkan, tidak disebutkan siapa yang melemparkannya. Pokoknya tiba-tiba ia dapati itu. Ulqiya ilayya. Ilayya berasal dari kata ila ditambah dengan kata ana. Kata ana kalau di akhir maka menjadi huruf ya. Maka ila ditambah dengan ya maka jadilah ilayya. Ilayya berarti ila, kepada, ya-nya ku, kepadaku. Pahamnya gitu ya? Jadi ilayya berarti berasal dari dua kata ila dan ana atau ku, ilayya. Apa yang dilemparkan itu? Kitabun karim. Kitabun karim. Jadi sebuah kitab. Sebuah kitab, sebuah tulisan, sebuah surat, disebutkan dengan surat. Kitab itu menunjukkan tulisan. Kitab, kita kenal dengan kitab ketika ada isi tulisannya. Jika kertas-kertas itu ada tulisannya, lembaran-lembaran itu ada tulisannya, maka akan disebutlah sebagai kitab. Tetapi jika tidak dalam bentuk tulisan, berarti akan bacaan atau ucapan saja. Di sini kitab berarti ada tulisannya. Dan kitab ini, suatu kitab, tidak diungkapkan dengan definite, diungkapkan dengan indefinite, menunjukkan betapa mulia dan betapa berharganya kitab ini, terlebih lagi ketika disifati dengan karim. Karim, mulia. Juga bermakna karom, artinya dermawan, artinya menjadikan orang lain atau siapa yang berinteraksi dengannya akan menjadi mulia, dermawan, dan lebih baik. Jadi Bilqis yang mensifati surat yang dikirim oleh Sulaiman alaihissalam dengan kitabun karim. Mungkin ini mirip dengan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan innahu laqur'anun karim. Al-Quran, bacaan yang mulia, Allah sebutkan dengan karim untuk menunjukkan bahwa apa yang disifati ini benar-benar mulia dan sangat berharga. Innahu kitabun karim. Ini sudah kita bahas pada waktu itu, dan insya Allah mungkin sekilas saja ini diungkapkan di sini. Tuyat akhbarun kathiratun dalla 'alaiha ma bainal khabarainil madhkuraini min iqtida'i iddati ahdatsin. Sebenarnya di antara dikirimnya surat dengan kemudian Bilqis mengumpulkan para pembesar kerajaan itu ada peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan. Jadi ada penggalan kisah yang tidak disebutkan. Jadi langsung skip, tiba-tiba langsung Bilqis sudah di hadapan para malak, para pembesar, dan mengatakan kepada mereka, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ini takdiru, seharusnya kalimat lengkapnya itu fadhahabal hudhudu ila Saba. Hudhud berangkat ke negeri Saba. Farama bil kitabi, ia melemparkan surat, kitab tulisan itu. Fa'ablaghal kitaba ilal malikati, dan tersampaikanlah tersampaikanlah kitab itu, tulisan itu, surat itu kepada al-malikah, kepada ratu. Wahia fi majlisin majlisi mulkiha faqara'athu, dan saat itu si ratu ini berada di majlis kerajaannya. Faqara'athu, dan ia pun akhirnya membaca surat itu, membaca tulisan yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Baru kemudian qalat ya ayyuhal mala'u ila akhiri hadhil jumlah, sampai ke akhir kalimat yang disampaikan oleh Bilqis atau ratu di negeri Saba tersebut. Jadi ada kalimat-kalimat, ada peristiwa yang tidak diungkapkan karena sekali lagi bahwa apa yang Allah kisahkan, Allah ungkapkan dalam Al-Quran, termaktub, tertulis dalam Al-Quran, semuanya bermanfaat, dan sekiranya ada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Allah tidak akan sebutkan. Bahkan huruf demi hurufnya
bukan hanya kalimat demi kalimatnya atau ayat demi ayatnya, tapi huruf-hurufnya pun disampaikan, Allah sebutkan karena memiliki makna, memiliki maksud yang sangat detail sekali. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya memiliki maksud, memiliki manfaat, memiliki faidah. Itu yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita, sehingga ketika ada peristiwa atau kejadian yang Allah potong, Allah tidak sampaikan dalam Al-Quran, dan Nabi SAW tidak juga menceritakan dalam hadis beliau, maka kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mencari-cari berita-berita yang tidak akurat atau mungkin dari Israiliyat dan sebagainya, karena biasanya karena ketika Allah tidak ungkapkan berarti memang tidak begitu penting untuk kita ketahui. Baik. Dan jika kita ngambil dari berita-berita Israiliyat atau berita yang lainnya, boleh jadi terjadi penyimpangan sejarah atau bahkan mungkin hanya sekadar dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wal mala'u, al-mala' adalah al-jama'atu min asyrafil qaumi, sekelompok orang, jamaah yang mereka itu adalah orang-orang mulia, asyraf. Asyraf al-qaum, orang-orang mulia dari suatu kaum. Asyraf bentuk jamak dari syarif. Asyraf bentuk jamak dari syarif. Tapi kalau kita ucapkan, biasanya kita membuka ceramah atau apa dengan bahasa Arab, kita ucapkan asyraf, itu pendek ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, berarti yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Asyraf, pendek, jangan baca panjang. Asyraf, yang paling mulia, yang paling memiliki kedudukan tinggi. Asyraf al-anbiya'i wal mursalin. Jangan ubah huruf shin jadi sin. Asyraf, yang paling mulia, yang memiliki kedudukan tinggi. Kalau berubah menjadi sin asraf, jadi yang paling boros. Yang paling boros, jadi sangat jauh berbeda. Min asyrafil qaumi wa hum ahlu majlisiha. Mereka ini adalah para pembesar kaum yang menjadi seperti dewan perwakilan lah. Dewan perwakilan dari kaum atau apa, orang-orang terpilih yang biasa berada di majelis pertemuan bersama Bilqis atau Ratu Saba untuk membicarakan atau untuk memusyawarahkan tentang pengelolaan pemerintahan. Wa dhahiru qawliha, dan zahirnya perkataan Bilqis itu, ulqiya ilayya annal kitaba sullima ilaiha duna huduri ahli majlisiha. Secara zahir dari perkataan Bilqis itu, ulqiya ilayya, bahwa ketika dilemparkan tulisan atau surat tersebut, sullima ilaiha duna huduri ahli majlisiha, diterima itu surat tanpa kehadiran orang-orang yang memang terpilih sebagai malak tadi itu, atau para orang-orang perwakilan rakyat yang menjadi dewan pemusyawaratan kerajaan Bilqis. Jadi diterima tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa diketahui oleh al-malak. Wallahu a'lam. Wa wasful kitabi bil karimi yansarifu ila nafasatihi fi jinsihi. Diungkapkan, disifatilah surat itu dengan al-karim, dengan mulia, yansarifu ila nafasatihi fi jinsihi. Ini mengalihkan atau mengalihkan pandangan kita atau persepsi kita kepada, atau persepsi dan gambaran pada diri kita dialihkan kepada bagaimana terpujinya, bagaimana unggulnya buku ini dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Betapa unggulnya surat ini dan betapa berharganya nafasatihi, berharganya kitab buku ini dibandingkan, atau tulisan ini atau surat ini dibandingkan dengan kitab-kitab dari jenis atau tulisan-tulisan yang serupa dengannya, yang merupakan surat-surat yang lain. Jadi diungkapkan dengan karim, menunjukkan bagaimana unggulnya, bagaimana utamanya, bagaimana berharganya, betapa bernilainya kitab
atau tulisan atau surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kemudian disebutkan di sini, wallahu a'lam, Imam Fakhrul Razi menyampaikan beberapa kalimat kepada kita semuanya. I'lam anna qawlahu, ketahuilah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, bimakna, ini maknanya an yuqal innal hudhuda alqa ilaihal kitab, bahwa hudhud itu menyampaikan atau melemparkan buku atau tulisan atau surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Fahuwa mahdhufun ka'annahu thabit, dan ini tidak disebutkan tapi seolah menjadi berita yang tetap, yang pasti. Ruya annaha kanat idza raqadat, diriwayatkan bahwa Bilqis itu kalau tidur ghallaqatil abwaba, ia tutup pintu-pintu, wa wada'atil mafatiha tahta ra'siha, dan diletakkanlah kunci-kunci pintu itu di bawah kepalanya. Itu diriwayatkan demikian. Fadakhala min quwwatin, dan masuklah itu hudhud lewat celah jendela itu, wa tarahal kitaba ala nahriha, dilemparkan, taraha al-kitab, dilemparkanlah surat itu. Hudhud ini melemparkan tulisan atau suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu ke nahrnya, ke lehernya Bilqis. Wahya mustalqiyatun, dan ya terlempar ketika dia sedang terlentak seperti itu. Waqila naqaraha fantabahat fazi'atan, dan ketika dilemparkan ke apa namanya, ke lehernya tadi, akhirnya dia terbangun gitu. Waqila naqaraha fantabahat fazi'atan, ada yang menyebutkan bahwa si hudhud tadi mematok Bilqis, dan akhirnya ia pun terkejut dan terbangun. Wallahu a'lam, dari mana asal usul riwayat yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi ini, tapi beliau sebutkan di Mafatihul Ghaib beliau atau Tafsirul Kabir, tafsir yang besar, di jilid yang ke-24 halaman 554. Gitu ya. Amma qawlu kitabun karim, ya, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kalimat atau menghikayatkan kalimat yang diucapkan oleh Bilqis, kitabun karim. Di kalimat kitabun karim ini ada tiga sudut pandang. Yang pertama, atau tiga persepsi atau tiga hal yang unik. Yang pertama, ahaduha husnu madmunihi wa ma fihi, bagusnya, baiknya kandungan yang ada di dalam tulisan atau surat tersebut. Ini yang pertama, ketika diungkapkan dengan kitabun karim, ada mengandung tiga hal utama, yang tiga sudut pandang atau kebaikan. Yang pertama, husnu madmunihi wa ma fihi, kandungannya yang bagus, dan apapun yang ada di dalamnya bagus. Wa thaniha, yang kedua, sifatuhu bil karim li'annahu min 'indi malikin karim, disifati dengan karim, mulia, baik, karena berasal dari seorang raja yang mulia, maka diungkapkanlah kitabun karim. Wa thalithuha, yang ketiganya, annal kitaba kana makhtuman, bahwa kitab atau surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam waktu itu makhtum. Makhtum itu bisa berarti distempel. Yang kedua, makhtum itu bisa berarti disegel. Disegel. Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Makhtuman bisa jadi disegel, bisa jadi distempel. Gitu ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi di Mafatihul Ghaib beliau, masih di halaman 554 dari jilid ke-24-nya. Baik. Sedangkan Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir beliau mengatakan, qala Ibnul Arabi mengatakan, al-wasfu bil karami fil kitabi ghayatul wasfi. Sifat kemuliaan untuk kitab atau pada kitab ini berada pada ghayatul wasfi, merupakan sifat yang mencapai titik puncak pemberian sifat yang sangat luar biasa. Ala taro
ila qaulihi ta'ala, tidakkah Anda perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang mulia, Qur'anun karim. Ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Di surah Al-Waqi'ah ayat 77. Wa ahlu zamani yasifunal kitaba bil khatir. Sementara penduduk bumi pada masanya atau masyarakat umum pada masanya mensifati buku atau tulisan atau surat itu dengan al-khatir, suatu yang berbahaya, buku berbahaya, atau al-athir, buku yang dipelajari yang memberikan pengaruh, al-mabrur, kitab buku yang bagus misalnya. Fa in kana limalikin qalu al-aziz, kalau sekiranya itu tulisan atau surat itu milik suatu raja tertentu, qalu al-aziz, yang agung, yang perkasa, yang mulia, begitu. Wa asqatul karima ghaflatan wa huwa afdaluha khoslatan. Wa asqatul karima ghaflatan. Mereka melupakan kata karim atau lupa mensifati al-karim, melupakan sifat dari al-karim, suatu buku atau tulisan, ghaflatan, karena kelalaian mereka. Wa huwa afdaluha khoslatan, padahal sesungguhnya itu merupakan sifat yang paling utama, Baik, jadi ini ulqiya ilayya kitabun karim tadi sudah dijelaskan. Baik. Qauluhu inni ulqiya ilayya kitabun karim, qila makhtum, dikatakan bahwa ia makhtum tadi, distempel atau disegel tadi ya. Wa karumul kitab khatmuhu. Jadi salah satu bentuk kemuliaan tulisan atau buku itu ketika disegel atau distempel atau dijaga benar. Wa qila karamuhu kanu min indi karimin. Yang kedua, ya, selain di stempel atau di khatam tadi, disegel tadi itu, disifati dengan mulia karena berasal dari seorang yang mulia. Wa qila, kenapa, yang alasan berikutnya lagi, kenapa disebut karim, dari mana ke bentuk karomnya, dari mana? Libidaatihi fihi bismillahirrahmanirrahim, karena dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ka'anna qaulaha, seolah-olah perkataan Bilqis itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim tafsirun likaromihi, ya, seolah-olah merupakan penafsiran dari bentuk kemuliaannya surat Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Au jawabun liman qala wa ma wajhu karamihi, atau innahu laqur'anun karim wa innahu Bismillahirrahmanirrahim wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, itu seolah-olah menjadi jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya, apa alasannya disebut sebagai kitabun karim? Kenapa disifati dengan sifat karom atau kemuliaan? Alasannya apa? Seolah ungkapan wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu menjelaskan, menafsirkan atau berikan jawaban atas pertanyaan dalil atau alasan disebut sebagai kitabun karim itu apa? Au ta'lilun liqauliha al-musyir lid-da'wa, atau ini merupakan alasan terhadap apa yang dikatakan oleh Bilqis yang menunjukkan dakwaan atau klaim. Wallahu a'lam. Baik, tadi ini dari kitab Umdatul Huffaz fi Tafsiri Ashrafil Alfaz, jilid ketiga, halaman 390. Baik, masih di kitab Umdatul Huffaz fi Tafsiri Ashrafil Alfaz, wa dhahir indi, menurut penulis kitab ini, anna qaulaha, sungguhnya perkataan Bilqis, innahu min Sulaiman, innahu min Sulaimana,
ila akhirihi tafsirun li nafsi kitabin la li karamihi. Kata beliau ini, menurut beliau bukan penafsiran dari kitab, ila akhiri tafsir, bahwa ini merupakan penafsiran karim itu, innahu min Sulaiman ila akhir, sampai ke akhir kalimat wa innahum bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tafsir li nafsil kitab, adalah li nafsi kitabin, merupakan penafsiran dari kitab itu sendiri, la li karamihi, bukan karena kemuliaan dari kitab tersebut, bidalil ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, janganlah kalian membanggakan diri, merasa paling tinggi, waktu ni muslimin, dan datanglah kepada kami dalam keadaan muslim atau berserah diri.